Assalamualaikum, welcome back to kelas Miss Dini. Hari ini kita akan membahas tentang clausa. Lebih tepatnya yang akan kita bahas itu adalah dependent clause atau kita kenal sebagai anak kalimat. Oke, jika masih ingat dengan materi yang pertama, definisi kalimat adalah subject, verb, independent, dan bisa berdiri sendiri. Subject, verb harus sesuai. Very good that you still remember that. Dan juga ada dilampirkan di video berikutnya bahwa setiap kalimat itu adalah clausa. Hari ini akan kita bahas clausa. Yang kita bahas hari ini adalah dependent clause atau nama lainnya adalah anak kalimat. Jadi, kenapa sih kalimat juga disebut sebagai clausa? Karena kalimat itu adalah nama lain dari independent clause. Jadi, independent clause itu sama dengan main clause, sama dengan sentence. Terdiri dari subjek dan verb dan bisa berdiri sendiri. Independent kan namanya. Oke. Nah, misalnya ini, she will come to your party. Selesai kalimatnya. Subjeknya she, kata kerjanya will dengan come. Kemudian ada they didn't pass the test. Subjeknya they, kata kerjanya did dengan pass. Ada not-nya juga sebagai bagian dari negasi untuk kata kerja, ya. Nah, ini namanya independent clause. Artinya independent, dia bisa berdiri sendiri. Nggak apa-apa, nggak ada keterangan juga nggak apa-apa. Dia tidak lulus tes di situ kalimatnya. Ya udah gitu loh. nggak ada yang nanya kenapa. Nah, berbeda ceritanya kalau misalnya masuk ke dependent clause, jenis klausa yang kedua. Nah, klausa dependent atau anak kalimat itu susunannya juga subjek sama verb, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dan satu-satunya yang membedakan antara induk kalimat dengan anak kalimat adalah konektornya. Tuh ya. So the connector. Karena itu polanya pun menjadi konektor, subjek, dan verb. Anak kalimat harus selalu dimulai dari konektor. Nanti di sesi kelas Miss Dini selanjutnya akan ditanya, yang mana anak kalimatnya? Jangan bingung, cari aja konektornya. Setelah konektor ada subjek dan verb, itulah dia yang disebut sebagai dependent clause atau anak kalimat. Nah, contohnya bisa dilihat di sini, if you invite her. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau diterjemahkan pun gantung dia ya. If you invite her, kalau kamu mengundang dia, terus kenapa? Oh, if you invite her, she will come to your party. Gitu dia. Baru selesai kalimatnya. Jadilah dia kalimat kompleks. Nanti akan kita bahas di sentence structure setelah ini. Kemudian contoh yang kedua, because they didn't study seriously. Nah, nomor 1 konektornya if, nomor 2 konektornya lain lagi. Konektor tuh nggak hanya if aja, banyak nanti ya. Kita akan membahas jenis-jenis konektor di 3 anak kalimat nanti di video selanjutnya. Nah, because they didn't study seriously, konektornya adalah because. Kata kerjanya they, subjeknya ya, subjeknya they, kata kerjanya didn't dengan study. Seriously itu sebagai kata keterangan. Itu namanya anak kalimat. Nah, sekarang kita masuk ke sentence structure atau pola-pola kalimat. Jadi pola kalimat itu ada 4. Sebenarnya ada 4, tapi kita pelajari ya 3 dulu aja lah ya. Yang pertama adalah simple sentence. Simple sentence atau kita kenal sebagai sentence itself. Induk kalimat itu sendiri, simple sentence, dia memiliki satu klausa independen. Contohnya sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian jenis yang kedua adalah compound sentence. Compound sentence ini bahasa Indonesianya kalimat majemuk. Jadi ada 2 atau lebih klausa independen. Nggak hanya satu aja, karena kalau klausa independen 1 kan namanya simple sentence. Kalau 2 namanya independen, 2 atau lebih ya. Yang dimaksud dengan klausa independen itu ya subjeknya ada, verbnya ada, nggak ada konektornya gitu loh. Oke, tapi dia dipisahkan dengan conjunction. Contohnya, we stayed behind and finished the job. And di situ berfungsi sebagai conjunction, kata hubung. Oke. Kemudian contoh lainnya lagi, we stayed behind, satu independent clause, and finished the job, independent clause yang kedua, and then we went home, independent clause yang ketiga, compound sentence. Kalau dipisahkan ketiga kalimat ini, ya udah nggak apa-apa, tidak kehilangan subjek sama verb ya. Yang kedua itu kan finish, nggak ada subjeknya karena subjeknya we juga, gitu. Oke. Nah, yang ketiga ini akan kita bahas complex sentence atau kita kenal sebagai kalimat kompleks. Dia terdiri dari maksimal 1 saja, tidak berlebih. Maksimal 1 klausa independen dan 1 atau lebih klausa dependent. Jadi membayangkan kompleks sentence ini kayak ibu kandung sama anak kandung gitu ya. Ibu dan anaknya. Ibu itu 1 aja kan, ibu kandung ya. Tapi anaknya 1 boleh, lebih dari 1 juga nggak masalah gitu.
Oke. Nah, contoh kalimatnya di sini. She had a difficult childhood because her father died. She had a difficult childhood itu adalah main clause karena nggak ada konektornya. Subjeknya she, kata kerjanya had. Kemudian because her father died itu namanya dependent clause atau anak kalimat. Kenapa dependent clause? Karena ada konektor because di situ. Subjeknya her father, kata kerjanya died, gitu ya. So, yang dimaksud dengan complex sentence sekali lagi diulangi, satu klausa independen tidak lebih dari satu dan satu atau lebih klausa dependen. Itu dia. Anak kalimat itu ada 3. Yang pertama namanya adverbial clause, yang kedua namanya adjective clause, yang ketiga namanya noun clause. Tidak akan kita bahas sekarang, akan dibahas di video yang selanjutnya. Sampai di sini dulu untuk sesi kelas Miss Dini hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum and bye-bye.